Halo guys, kembali gue di channel Uwe Mekun. Hari ini gue akan mention anime lagi yang menjadi anime pertama gue yang baru gue cobain musim summer 2025 adalah Takopi Gensai. Ya, bisa dibilang untuk anime spring yang belum kelar atau yang bisa bilang gue belum reak lah gitu kan, beberapa episode terakhirnya nanti bakal gue reak. Jadi tunggu saja ya kan giliran untuk gue reak nanti beberapa anime yang belum tamat gitu ya. Bisa dibilang Takopi Gensai adalah salah satu anime yang sebenarnya nggak gue masukin list. Jadi emang dari awal emang gue udah nggak tertarik gitu kan, dari melihat apa melihat beberapa apa ya, jadi kayak semacam stealth art lah, gue bilang stealth art ya, stealth art yang bisa dibilang kayak agak ke kartun banget gitu kan. Jadi ya sekali lagi men, gue mencoba untuk apa ya, untuk lebih terbuka lah gitu kan, lebih lebih dinamis gitu kan, agar gue tidak boleh melihat dari luarnya gitu kan. Jadi hanya apa namanya, hanya persepsi gue aja, tapi belum tentu ternyata ketika gue coba ternyata bisa sebagus itu. Nah makanya kayak gue bilang kan, kayak To Be Hero X deh gitu kan contohnya gitu kan. Gue coba gitu kan untuk nonton, walaupun emang gue nggak begitu terlalu suka dengan beberapa donghua gitu kan, karena emang style artnya begitu. Tapi sekali lagi ternyata sebagus itu gitu. Jadi kayak gue suka dengan anime modelan To Be Hero gitu. Jadi kayak nggak nyangka aja sih ternyata emang ceritanya mau bakal bagus itu. Jadi ya udah, apa salahnya gue nggak cobain Takopi Gensai gitu kan, kali aja gitu kan bisa mengubah pandangan gue gitu kan terhadap beberapa anime yang tadi gue bilang itu gitu kan. Jadi ya yang dimana gue nggak terlalu suka banget yang ala-ala kartun gitu lah. Jadi kita lihat apakah bagus apa enggak. Ini kalau bisa dibilang nih di directory sama Inosinya. Jadi kalau dilihat dari CV-nya sih lumayan ya. Jadi pernah bawain Dr. Stone ya kan, jadi direktor, terus juga pernah ikut andil dalam storyboardnya Susuno Frieren gitu kan. Jadi ya termasuk ini lah ya, termasuk cukup populer gitu kan. Jadi ya kita lihat nanti first impression seperti apa. Ini kan dari studio Enisia ya, Enisia. Jadi Enisia ini emang salah satu studio yang mungkin asing sekali gitu kan yang gue denger. Tapi kayaknya sih kalau dari beberapa yang gue lihat sih portfolionya sih kayak emang anime movie gitu. Jadi ya gue maklum, jadi kayak emang anime movie itu emang gue nggak terlalu inilah ya, gue nggak terlalu ngikutin banget. Jadi ya kita lihat nanti apakah bagus apa enggak ceritanya, karena ini ada dramanya dan gue suka drama gitu kan. Siapa tahu gitu kan emang bener-bener sebagus itu dramanya. Yaudah kita lihat apa yang menjadi first impression kali ini. Tidak menunggu lagi, langsung ke episode 1 dari Takopi Gensai. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 1 dari Takopi Gensai. Langsung aja. Oh, ada tulisan nih. Menghormati yang tidak mendukung tindakan itu. Ini kisah Takopi dan anaknya yang Oh, oke. Okay. Seperti sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Tapi nggak tahu ya. Biasanya kan tipikal-tipikal yang ada peringatan itu kan kayak anime dark ya kan, atau mungkin anime yang ada bunuh-bunuhnya gitu kan. Oke, kayak gue nih takutnya begitu gitu. Karena secara kan emang ada dikasih peringatan gitu udah berbahaya. Apa tuh? Laba-laba? Oh, ada kayak semacam jelly ya. Uh, ya bisa apa ya? Tapi dia ngomong. Tapi dia ngomong ya kan. Kayak ini men, kayak apa namanya? Kayak cumi-cumi ya kali ya. Apa sebutannya ya? Ten cu, 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 nggak usah cumi-cumi sih. Ya alien ya, alien. Kita sebut alien aja bisa. Ya paling ya. Anjir, musik langsung gini anjir.
Indonesia. Padamu di tahun 2000. Makhluk happy. Ya alien ini. Itu bilang gitu. Hmm. Makanya untung ketemu sama MC-nya gitu kan. Hmm. Ya alien. Nah. Technically alien sebenarnya. New anu Jadi sensor mulut itu dong. Saking saking susah kau ngasih sebuah nama yang jelas. Tapi ke alien ya. Bahkan nggak ada nama. Hmm. Cewek ya, Shizuka tuh cewek ya. Saya kepak-kepak. Kayak Doraemon anjir. Dan beneran terbang dong. Kayak Doraemon anjir. Kamu ditolak. Hmm. Agak suram ya. Agak suram sih. Agak suram ya kan. Kayak nggak punya tujuan hidup. Sangat sangat menarik. Oh iya amat itu. Hmm. Hmm. Dibully anjir. Sian banget. Wajar kalau kalau Takopi nggak ini nggak tahu. Happy kamera. Musiknya enak, musiknya enak, musiknya enak. Ya kan ngomongin papan pensil kan, jadi kayak ya berarti emang ada hubungan yang tadi orang temennya matilah bodoh, wah tulisan semua itu.
Musik enak, musik enak. Musik ini enak. Sesuatu yang Takopi selalu lakuin lah gitu kan, biar si suka nggak inilah, nggak, biar biar lebih ke nggak kesepian aja nggak sih. Tuhan selalu benar. Bener-bener nggak di ini men, nggak di nggak digubris anjir. Nah, hmm, lebih anjingnya emang gue nggak mungkin kalau dia nyerang ya kan, gue anjing orang lain ada kandangnya pasti punya dia. Pasti langsung jadi terus ada makanan enak, makanan enak, mainan mainan menarik. Hmm, udah nggak ada. Iya udah nggak ada, iya. Ah, oke oke oke, iya iya iya. Iya tak kopi, iya. Hmm, langsung dah muncul ini darknya nih. Aduh, wah, takut gue. Hati-hati, jangan melanggar aturan. Ah, bapaknya baik kayaknya ke Shizuka, tapi ibunya mungkin enggak.
Oh, oh, shit. Waduh, babak belur dong. Wah, ini gua nggak tahu nih diajar sama. Aduh. Oh, oh sama temannya berarti. Gue pikir. Oke. Waduh, feeling gue buruk nih. Oke. Selalu pakai gawai di depan makhluk HP. Jangan pernah menyerahkan gawai ke... Jangan pernah menyerahkan gawai kepada alien. Wah, gua feeling gua gak enak nih. Feeling gua gak enak nih. Entah buat nyerang mereka atau justru malah buat dirinya sendiri. Aduh, gua takut banget kalau itu bener anjir. Enggak, takutnya yang aneh-aneh. Feeling gua udah jelek aja, jelek banget sumpah. Antara buat dia sendiri atau buat orang lain, maksudnya kayak entah itu mungkin menghajar gitu kan, membunuh gitu kan, saking dia udah keselnya sama pembulian ini gitu kan, karena masih tersirat men, bener-bener masih tersirat banget gitu loh apa yang terjadi, ya kan, tahu-tahu udah babak belur aja gitu, jadi semua masih terasa tersirat aja gitu loh. Jadi nggak diliatin, nggak balik kan, pasti ada masalah, pasti ada masalah pasti. Kan anjingnya juga nggak ada lagi, anjingnya juga nggak ada lagi. No. Oh, no. No. Itu apa anjir, itu apa anjir, itu apa anjir. Tuh, gue udah bilang, gue udah bilang, gue udah bilang kan. Pakai nanya lagi. Itu pakai nanya bang. Udah mati bang. Bang udah mati bang. Itu iya, itu pita yang dikasih tadi. Makanya gue pikir gue mungkin maunya. Jadi gue masih bingung ya, ini suaranya ini loh. Suaranya ini tuh dari mana sih? Enggak. Hanya salah paham. Aduh, sian banget anjir.
Bisa nggak hidup lagi? Bisa. Baru sadar ya. Gimana gimana reaksi temennya gitu ketika tahu kalau ternyata Shizuka udah nggak ada? Soalnya untuk ukuran 15 menit tuh bener-bener terasa ini men, terasa awal gitu loh. Bener-bener cepet banget, tahu-tahu udah ada sesuatu yang nggak mengenakan gitu loh di awal, ya kan? Ini bisa cuma satu foto. Oh, oh, oke, oke. Hmm. Kenapa perilaku seperti ini ada? Kenapa kau ingin bunuh diri? Itu Pi, bener Pi. Ayo Pi. Apakah dia bakal balik lagi? Balik dia. Balik dia. Coba hasil balik dia ternyata. Hasilnya hmm. Iya, jadi biar tahu gitu kan. Sama ini dia ngapain sih gitu loh kan. Ah, ya. Dan akhirnya kan, oh kan bener kan. Mejanya udah toksik banget ya kan. Ya pokoknya ini kelihatan toksik banget ya. Hmm. Ya pokoknya pembulian gini nih paling sulit dimaafkan emang. Karena mengakar men, ya kan? Mengakar gitu loh. Nah, habis-habisan. Lucu banget jadi masukin situ. Kayak Pi. Semoga kamu bisa membantu gitu kan. Alur yang bagus. Oke.
Tapi kelihatannya baik sih karakter ini Azuma tadi. Oke. Oke, oke. Alright. Ya, ini cara kerja ya. Cara kerja yang apa? Ya inilah ya apa namanya benar-benar terbantu lah ya. Jadi hmm, it's okay. Oh iya, it's okay. Ya habis ini. Wah, gitu. Oh gimana? Disedot anjir. Gue bingung. Gitu. Ayo bang. Lama-lama bete juga mereka ya kan. Pokoknya selama ada doi mah aman gitu kan. Tapi pertanyaan gue, mereka nggak nyadar loh. Mereka nyadar nggak sih ada alien di situ? Kayaknya cuman si Zuka doang sih yang bisa lihat uh, Takopi ya. Iya. Ya gitu cara kerjanya. Jadi mengubah hidupnya Shizuka bisa lebih baik lah gitu kan. Baik lagi nih, baik lagi nih, baik lagi nih, baik lagi nih. Rasa baik lagi nih. Rasa baik lagi nih. Oh, oke. Okay. Hmm. Kayak nggak percaya kan mereka nih. Ini lama-lama bete juga kan. Baru dapat kesimpulan. Baru sadar Takopi baru sadar. Sebenarnya kemauan dan kebaikan. Enggak, dia emang enggak enggak. Enggak. Emang habitnya pengen ngebully sebenarnya sih. Nah, ini pasti mau berantem ini. No, no, enggak. Ini berantem ini dibully nih. Enggak. Enggak ini polos sebatan. Jadi enggak. Enggak. Hmm. Enggak. Oke. Alet transformasi. Oh, oke. Dan jadilah
Jadi fotokopinya dia nih kan. Aduh, lucu banget nih. Jadi cloning. Kenapa nggak dari tadi gitu maksudnya? Biar tahu, in. Kenapa nggak? Biar tahu kan. Nah ini puncaknya nih. Jadi biar tahu nih. Nah kan, baru tahu dia. Baru tahu dia. Baru tahu nih. In. Hmm. Terlalu agor. Hmm. This is bully, man. Uh. Jadi biar mau pelacur nih. Oh enggak ini bahas bahasa dia lah, bro. Hmm. Hmm. Ya bilang namanya Ebita bully ya susah. Memeras dia. Wah, anjir mau diapain anjir? Oh shit. Bahkan what? Harus terus terang sih. Harus terus. Enggak juga. Masa ya enggak juga. Ini pasti I don't know, gua nggak tahu. Bisa cemburu, bisa emang habitnya pengen ngebully aja. Enggak, kan Kak, iya. Bahkan 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 Takopi ngerasa ini ya, ngerasa trauma juga gitu kan ketika ngeliat Marina tadi gitu kan. Ya, dia pun nggak bisa penasaran gue. Alasan-alasan alasannya kenapa gitu. Hmm.
Ya itu jalan terbaik sih. Oke. Sempat ketemu ketemu Azuma ya. Apa dia cemburu sama Azuma? Karena deket sama Azuma apa gimana? Gak ngerti gue. Gak ngerti gue. Maksud gue ya habitnya pembuli mah ya pembuli aja gitu tanpa ada alasan. Tapi entahlah. Gue masih belum dapat benang merahnya sih. Maksudnya belum bisa dapat alasannya. Hmm, ya, sadar dia. Oh, ternyata itu alasannya, men. Pantes lu susah sih. Jejak ayah Marina sama ibunya ya kan. Berarti itu mungkin mungkin alasan besar gitu. Ya. Mhm. Nah, oke. Saya dari sudut pandang doi nih. Gue pengen tahu nih kan. Dia bilang ada pembunuhan di sini. Osh, oke. Pemakaman mana? Oh shit. Kusut, kusut. Kusut banget, men. Aduh, gimana ya? Oh, oh. Enggak, pada akhirnya anaknya jadi korban gitu. Ah, biji, biji. Untungnya sih, enggak maksudnya sedihnya alurnya lebih baik lah gitu kan. Spicy man, ini man. Di pos dulu lah. Boleh lah, boleh, boleh. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Tapi lambat laun nanti juga bakal dijelasin kok kenapa mereka begitu ya kan. Tapi udah terpampang jelas alasan lah gitu kan. Kalau mereka tuh cuma korban, anak-anak ini cuma korban doang. Yang satu disuruh, yang satu
kena batunya gitu. Padahal anaknya juga korban juga. Gue enak lagu ya men. Habis ya? Habis ya? Ulang. Oke, itulah episode 1 dari Takupi Genzai. Wah, ini pedes banget ya. Jujur gua ngeri sih pas tadi si Izuka akhirnya memutuskan untuk bundir sih. Tapi ya itu emang itu pasti terjadi sih. Gue udah ngelebak gitu kan. Feeling gue kalau nggak emang doi bundir, kalau nggak si Shizuka bakal nyerang si Marina, karena emang ya pada akhirnya kan ketika kegelapan hati lo gitu kan akan mencoba untuk mengubur ya kan apa yang orang lain katakan gitu kan, yang pada akhirnya ya setan itu akan mencoba untuk menguasai tubuh lo gitu, atau iblis itu akan menguasai tubuh lo, yang artinya lo akan bergerak berdasarkan nalurinya setan gitu. Jadi ya udah, jadi yang terjadi adalah pada saat itu si Luka benar-benar bundir. Nah makanya di sini kan gini men, sebelum gue masuk ke inti ceritanya, jadi intinya ada sebuah cerita gitu kan, yang dimana ini melibatkan Shizuka dengan, atau MC-nya dengan si Takopi gitu kan. Jadi mereka berdua ini bisa bilang bertemu gitu kan di sebuah cerbong ya kan, cerbong taman gitu kan, dimana Takopi sendiri adalah alien gitu kan, alien yang emang ditemukan sama Shizuka pada saat itu. Nah makanya di sini kan Shizuka dengan perasaan yang murung, bahkan kita coba menebak gitu kan kira-kira apa yang terjadi, dan akhirnya disitulah si Takopi kayak mencoba untuk menghibur, mencoba untuk mencari tahu gitu kan sebenarnya Shizuka ini ada apa gitu kan. Dia terus menghibur lah sebelum akhirnya ketika dia sadar bahwa ternyata Shizuka itu bundir ya kan. Nah dia baru cari tahu gitu kan, dia baru cari tahu gitu kan kalau ternyata Shizuka ini ada masalah. Nah Shizuka ada masalah dengan temennya yaitu Marina. Jadi mereka ini bisa dibilang ya selalu terlibat cekcok, dan gue bisa bilang si Shizuka adalah korban perundungan atau pembulian, karena emang Shizuka tidak ngelawan. Kalau Shizuka tidak ngelawan ini jatuhnya perundungan gitu. Kecuali kalau emang Shizuka tuh ngelawan, berarti kan artinya kan dia merasa bahwa emang ada rasa nggak terima gitu kan, ketika tiba-tiba kok lu nyerang gua, terus akhirnya Shizuka coba nyerang. Nah itu jatuhnya bukan perundungan. Tapi kalau si Marina coba untuk menyerang Shizuka dan Shizuka tidak mencoba untuk menyerang, berarti jatuhnya perundungan gitu. Jadi ya itu, ketika tahu ternyata adanya perundungan, ya Takopi kaget juga ketika dirinya nyamar jadi Shizuka, dan ternyata sejauh ini loh gitu loh. Sebenarnya sejauh ini masalah mereka berdua gitu, sampai akhirnya si Takopi sendiri kena mental dengan intimidasinya si Marina pada saat itu. Nah, makanya akhirnya sempat bertanya gitu kan, bertanya dengan sebuah masalah ini apa sih yang terjadi, dan ternyata si Marina ini emang bisa dibilang ini korban juga ya, korban toksik lingkungan orang tuanya gitu kan, yang dimana dia pun disuruh sebenarnya sih, lebih tepatnya dia berpihaklah kepada ibunya karena bapaknya itu selingkuh sama ibunya juga. Jadi ya gimana ya, jadi kayak sebenarnya kalau gue bilang Marina salah juga enggak, karena pada akhirnya Marina tuh cuma korban. Jadi korban yang dimana gelap mata ketika tahu kalau siapa si Shizuka yang secara adalah anaknya disuruh sama orang tuanya untuk menyerang Shizuka, padahal Shizuka tidak salah apa-apa gitu kan. Jadi artinya yang terjadi adalah mereka berdua nih, baik Marina sama Shizuka tuh korban. Jadi makanya gue nggak bisa nyalahin Marina, karena pada akhirnya gue harus lihat dari sudut pandang lain. Dan ternyata ketika tahu kalau Marina nih adalah korban juga gitu kan, ketika lingkungannya keluarganya begitu, ya udah, jadi kayak gue simpulin emang baik Marina sama Shizuka tuh korban kayak gitu. Nah makanya di sini akhirnya makanya di sini akhirnya si siapa namanya
si Takopi coba untuk mengubah lah gitu kan, setidaknya jalan cerita gitu kan, agar Shizuka tidak berada di jalan yang sama gitu kan, jangan sampai ada perundungan lagi gitu kan, seperti itu. Minimal bisa selamat lah gitu, bisa memperpanjang umurnya gitu kan. Nah makanya di sini yang mungkin agak sedikit gue bingung itu tadi soal bagaimana si Takopi gitu kan kembali ke, atau bisa bilang memutar waktu, time travel lah gitu, memutar waktu kembali ketika pertama kali mereka bertemu gitu kan. Makanya tadi kan kameranya tuh kan emang ini ya, kameranya tuh emang dibuat gitu kan seolah-olah kayak emang dibikin kayak semacam apa tuh namanya tuh, apa sih, bukan ini, bukan tempat apa ya, kayak apa sih namanya tuh, checkpoint. Nah seperti kayak checkpoint gitu loh, gue pikir kayak checkpoint gitu. Jadi mereka ada batasnya dan tidak bisa terus-terusan mengulang pada saat di waktu yang sama gitu loh. Tapi kayaknya sih kalau gue lihat dari cara kerjanya gitu kan di time travel ini ya, basically atau dasarnya emang sama seperti yang biasa gue lihat ketika nonton Doraemon gitu loh. Jadi artinya ya bisa dilakukan atau diulang-ulang kapan saja tanpa harus ada batasan. Tapi kalau misalkan emang lu punya punya cerita atau komentar gitu kan ketika, bang ternyata lu salah bang, harusnya time travel ini ada kelemahannya gini-gini, lu isi di komentar, oke. Tapi kalau misalkan ternyata emang nggak ada kelemahannya atau emang pure kan emang itu benar-benar abadi gitu kan karena kekuatan berkah dari alien gitu kan, jadi isi aja di komentar ya. Jadi kayak lebih make sense memang yang tadi gue bilang seperti Doraemon yang dimana nggak ada batasnya, jadi benar-benar emang nunjukin kehebatan kekuatan dari berkahnya si alien ini gitu. Jadi ya mereka akan terus mengulang gitu kan agar tidak terjadi hal yang diinginkan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata di episode 2 diceritain dan akhirnya di episode 2 itu kayak mereka bikin kayak semacam kayak foto lagi nih. Mereka bikin foto lagi kan, bikin foto kayak sebuah dalam tanda kutip checkpoint baru itu kan. Yang dimana ketika nanti mereka bikin foto lagi dan akan mengulang kejadian itu ketika nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu loh. Jadi makanya isi di komentar ini biar lebih jelas lah, karena cara kerjanya tadi juga emang belum belum kelihatan banget. Itu yang gue bingungin sih. Pokoknya intinya tiba-tiba Takopi ngerasa bahwa emang Shizuka ada nggak beres dengan Marina dan akhirnya dia mencoba untuk mengulang waktu ketika pertama kali foto. Nah, itu. Jadi foto itu adalah kekuatannya, atau kamera tadi itu adalah kekuatannya gitu kan, agar bisa mengulang waktu. Gitu. Itu sih. Nah kalau untuk animasinya udah ya, kalau gue sih ya emang dari awal emang gue nggak tertarik dengan karya-karya yang emang gambarnya begini gitu. Emang gue dari awal emang nggak tertarik gitu, tapi gue mencoba untuk terbuka gitu kan pikirannya gitu kan, agar melihat apakah ceritanya itu bagus apa enggak. Ternyata bagus gitu. Jadi kalau gue bisa bilang animasinya ya mungkin emang stylenya begitu, jadi ya gue anggap oke aja, nggak masalah gitu kan. Terus soal musiknya gue manjain banget sih, gue termanja banget lah gitu kan, musiknya yang emang enak gitu kan. Jadi dapat feels ketika lu lagi sedih, dapat feels ketika lu lagi emang waktunya lagi seneng gitu kan. Jadi ya gue ngerasa musiknya tuh enak banget, ngedukung banget lah dengan kejadian itu gitu kan. Terus ya udah itu aja sih. Jadi karena ini 6 episode, jadi mungkin akan sedikit dimaklumi lah, karena emang dibikin cerita seperti ini. Apalagi kan juga emang 35 menit. Jadi ya gue kayak ya udahlah gitu kan, 35 menit dan dengan 6 episode apakah bisa terkejar atau mungkin apakah bisa pas gitu kan ketika penyelesaian ini bisa dilakukan gitu kan. Karena kan gue nggak tahu ya apakah emang nantinya masalah ini cuma hanya di Marina dan apakah hanya dengan masalah Marina dan Shizuka dan orang tuanya, atau mungkin ntar ada masalah lain gitu. Tapi kalau gue lihat dari maksud ceritanya sih kayaknya emang cuma sekitar itu aja, jadi nggak akan sampai dimana nanti akan bertemu dengan masalah baru. Jadi malah itu pengen tahu. Jadi mungkin akan muternya di situ aja tuh, di circle yang mereka aja kayak gitu.
entah apa yang terjadi gitu kan. Gitu. Ya harapan gue sih semoga si Shizuka baik-baik aja lah gitu. Itu aja sih. Ya gue bakal lanjut nggak tahu episode 2 nya tayang kapan, gue nggak tahu jadi benar-benar nggak tahu karena gue ngeliat di announcementnya juga atau lebih tepatnya ketika gue ngeliat di Anichart juga episode 2 nya nggak tayang langsung, jadi ya mungkin akan dijeda 2 minggu kali ya, nggak tahu juga. Isi di komentar yang kalian tahu ya, kira-kira episode 2 nya tayang kapan gitu kan, apakah langsung pada satu minggu itu langsung tayang atau ada jeda mungkin 2 minggu sampai 3 minggu gitu kan, karena kan mereka tidak langsung tayangnya secara 6 kan. Biasanya kan kalau Netflix yang setahu gue ya itu kan emang mereka langsung tayang 6 episode bleng gitu kan, tapi ternyata satu-satu gitu, seri satu seri satu episode gitu. Netflix kan kalau nggak salah tayang di Netflix juga kan, karena kan gue nontonnya di Aniwan sih, tapi nggak tahu di Netflix tayang apa enggak. Tapi kalau misalkan emang kalau emang Aniwan kalau Aniwan nayangin Netflix sebenarnya enggak gitu, jadi anggapannya ya bukan series Netflix sih, bukan, emang ini series anime biasa gitu. Kecuali kalau lu nonton Waguri paling ya, kalau Waguri baru tuh ya kan, kalau di Netflix ada, di Aniwan sama di Muse nggak ada, di Station apalagi gitu kan, jadi ya lu akan bisa nemuin di Netflix begitu untuk Waguri gitu. Jadi gue dan sampai kira anime sama apa yang kalian ingin langsung gue bahas. Gak kayak gini sampai kesel banget anjir ketika tadi di momen itu, sumpah itu kayak ya gue kayak nggak kaget tapi gue juga sedih gitu kan, jadi bener. Nah yaudah gue ngerasa kayak lost aja gitu ketika tahu kalau sesuatu yang jatuhnya pembullying itu emang tidak bisa dimaafkan sih. Jadi ya mengakar terus itu masalah kayak gitu tuh pasti mengakar gitu, susah. Kecuali kalau lu berdamai pada diri lu sendiri dan berdamai dengan orang yang berkaitan, itu susah kayak gitu. Karena pada akhirnya kan kita tidak akan tahu kan siapa yang sebenarnya pelaku dan siapa yang sebenarnya korban gitu. Karena pelaku sendiri itu bisa jadi korban juga gitu kan. Nah itu gue bilang, makanya gue nggak bisa langsung ngejudge Marina sebagai pelaku gitu. Walaupun emang targetnya ke Shizuka gitu kan, dia emang tetap jadi pelakunya gitu. Tapi siapa yang benar-benar dibalik dalang itu, ya itu adalah urusan keluarganya gitu, yang melibatkan anaknya yang tidak tahu gitu. Yaudah, itu jadi gue, dan yang pasti jangan masalah kita kira anime Summer apa yang kalian ingin terus gue bahas. Jadi banyak nanti anime Summer yang mungkin bakal gue react, jadi ya tunggu aja lah gitu kan satu-satu. Tapi yang jelas kalau first impression sih mungkin akan lebih banyak anime yang gue coba. Kalau masalah nanti gue ambil apa enggaknya tergantung nanti gue bakal tertarik apa enggaknya gitu. Dan untuk privat tutor gue nggak bisa react karena udah pasti copyright, tapi nanti bakal gue review apa yang terjadi di anime itu gitu kan. Jadi makanya gue bakal Senin bakal gue kasih tahu nanti worth it apa enggak itu untuk ditonton untuk privat tutor gitu. Dan itu sih gue, sampai jumpa lagi di Reason Amigo selanjutnya, dan bye.